Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Matius pasal 16 ayat 25. Saya ulangi Matius 16 ayat yang ke-25 berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Haleluya. Nah, saudara-saudara, kali ini saya ingin berbicara tentang kehilangan nyawa, menerima hidup kekal. Seorang hamba Tuhan yang bernama Richard Wurmbrand menceritakan sebuah kisah dalam bukunya yang berjudul Berkorban Demi Kristus. Ia berkata, seorang pendeta bernama Flores Chu disiksa dengan besi panas membara dan pisau-pisau. Bahkan tikus-tikus kelaparan dihalau melalui pipa-pipa untuk masuk ke dalam selnya. Ia tak dapat tidur karena harus mempertahankan dirinya dari serangan tikus-tikus itu. Ia terpaksa berdiri selama 2 minggu siang dan malam. Tak berhenti sampai di situ, saudaraku. Orang-orang komunis itu membawa putranya yang masih berumur 14 tahun dan memukuli anak itu terus-menerus sampai pendeta Flores Chu mau mengkhianati imannya kepada Kristus. Ia bertahan sekuat tenaga. Kemudian ia berkata kepada anaknya Alexander, "Alexander, aku harus mengatakan apa yang mereka kehendaki. Aku tak tahan melihat dirimu dipukuli." Anak laki-laki itu kemudian menjawab, "Ayah, janganlah melakukan sesuatu yang tidak benar dengan menjadi pengkhianat sebagai orang tuaku. Bertahanlah, bila mereka membunuhku, aku akan mati dengan kata-kata, Yesus dan tanah airku." Mendengar itu orang komunis menjadi kalap. Mereka memukuli anak itu sampai mati. Darahnya terpercik di dinding sel yang ditempati oleh mereka. Ia mati dengan memuji nama Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Kristus, kisah pendeta Flores Chu dan Alexander adalah satu dari ribuan kisah yang dialami oleh para pengikut Kristus. Mereka dipukuli, diseret, disiksa, dan mengalami berbagai-bagai penyiksaan karena iman mereka kepada Kristus. Bahkan dalam buku itu juga dikisahkan bagaimana seorang rohaniwan dipaksa untuk menguduskan kotoran dan kencing manusia serta memberikannya sebagai perjamuan suci kepada jemaat Kristen di penjara Vitebsk di Rumania. Apakah Anda menjadi jijik dengan kisah ini? Anda bisa bayangkan apa yang dialami oleh umat Tuhan itu. Mereka menerima perjamuan dengan makan kotoran manusia dan minum kencing manusia. Sungguh sangat mengerikan, bukan? Namun inilah fakta yang sebenarnya dialami oleh banyak anak-anak Tuhan di seluruh penjuru dunia. Mereka mempertahankan iman mereka dengan begitu luar biasa, sekalipun mereka harus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Bagi kita yang hidup fine-fine saja, bagi kita yang hidup dalam damai sejahtera dan tidak ada masalah-masalah yang berkaitan dengan iman kita, penderitaan mereka yang mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kadangkala kita terlalu manja dengan hidup ini. Sedikit saja punya masalah sudah menjadi alasan untuk meninggalkan Tuhan. Sedikit saja kita mengalami penderitaan sudah bisa dijadikan alasan untuk kita lari dari hadapan Allah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bayangkan mereka yang kehilangan nyawa mereka karena Kristus. Mereka yang menyerahkan diri mereka dalam penderitaan dan berbagai-bagai pergulatan hidup hanya demi mencintai Kristus. Kita mesti belajar dari orang-orang seperti itu, saudaraku. Di negara-negara tertentu dan di daerah-daerah tertentu masih banyak orang-orang percaya yang mengalami berbagai-bagai penderitaan dan siksaan serta diskriminasi karena iman mereka kepada Kristus. Bahkan di dalam negara tertentu yang berdasarkan agama, menjadi Kristen adalah sesuatu yang mematikan. Namun yang luar biasa dari semua itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa
kehilangan nyawanya karena aku, maka ia memperolehnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kita begitu keras mempertahankan hidup kita sedemikian rupa, menjaga diri kita dari berbagai-bagai sakit penyakit, dari berbagai-bagai virus, kuman, dan lain sebagainya, membentengi rumah kita dengan pagar-pagar yang tinggi, melindungi kita dari berbagai-bagai orang yang hendak bermaksud jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, tetapi bila waktunya mati tiba, apapun upaya kita untuk melindungi diri kita, kita tidak akan pernah bisa menjaga nyawa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, oleh sebab itu, maka mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bergantung penuh kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Dialah Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Karena itu mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya saja. Karena saudaraku, hanya Dialah yang berkuasa atas nyawa kita. Karena itu, bila kita harus mati, harus meninggalkan dunia ini, biarlah kita mati di dalam Tuhan. Kita meninggalkan raga yang fana ini di dalam Tuhan. Dan kita percaya, di dalam Tuhan kita memiliki kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Dan bukankah itu yang menjadi impian orang percaya? Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari seperti firman Tuhan kali ini, kita boleh menjalani hidup kita dengan satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi terhadap hidup kita, jadikan Dia menjadi pribadi nomor satu dan yang paling penting dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidupmu dan matimu, berkuasa atas masa depanmu, dan berkuasa atas segala sesuatu atas hidupmu. Mari sandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan, dan biarlah Dia yang menuntun hidup kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, melalui firman-Mu kami belajar satu hal, bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, menyerahkan masa depan kami, pergumulan kami, dan semua hal yang berkaitan dengan hidup ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, termasuk mengambil nyawa kami dan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap setia sampai seluruh rencana-Mu digenapi di dalam dan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat
kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Engkau yang ku sembah Tuhan. Efesus 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam